Di penghujung tahun 2020 ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah mengumumkan bahwa Front Pembela Islam merupakan organisasi terlarang berdasarkan surat keputusan bersama 6 pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara. Ya, tak hanya melarang kegiatan FPI, simbol dan lambang organisasi yang bermarkas di Petamburan itu juga dilarang digunakan. Apa alasan pemerintah melarang aktivitas FPI jika memang selama ini dianggap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan serta bertentangan dengan hukum, seperti melakukan kekerasan, sweeping, dan provokasi? Lantas mengapa selama ini FPI dapat tumbuh subur di negeri ini? Dan pemirsa, kita akan tanyakan langsung kepada Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum, Prof. Mahfud. Waalaikumsalam. Ya. Isya, Andro. Ya, ini kita ingin tahu sebetulnya apa sebetulnya alasan FPI dibubarkan. Lantas kenapa baru sekarang pemerintah membubarkan FPI? Bukankah sudah berdiri sejak tahun 98 lalu, Prof? Ya begini, istilah dibubarkan itu tidak ada di dalam SK itu. Kalau dibubarkan, kita secara hukum mungkin bisa digugat ke pengadilan membubarkan sesuatu organisasi. Meskipun di pengadilan kita menyatakan secara de jure bubar. Dan itu secara de jure bubar, kenapa? Karena dia SKT-nya tidak diperpanjang sendiri. Seharusnya kan diperpanjang pada tanggal 20 Juni 2019. Tapi ketika itu ADART-nya bertentangan dengan Undang-Undang Keormasan, kita suruh perbaiki. Sesudah terjadi nego-nego lama, pada akhirnya kami tidak akan minta surat keterangan terdaftar, tidak minta surat izin katanya, karena kami tidak butuh bantuan dana dari negara. Oke, kalau begitu ya menyatakan begitu, kita nyatakan secara de jure bubar sendiri sebagai ormas. Ingat ya, di dalam SKB itu ada kata ormas, ada kata organisasi. Nah, sebagai ormas dia bubar sendiri karena dirinya tidak mau mendapat status terdaftar, mendarat surat keterangan terdaftar. Tetapi sebagai organisasi kita kan tidak boleh melarang. Seperti Anda punya organisasi Persatuan Penyiar Indonesia, penyiar televisi gitu. Itu tidak tanpa izin pun boleh. Organisasi penggemar moge, motor gede, itu boleh. Organisasi arisan alumni SMA 67, boleh tanpa izin. Nah, itu menurut konstitusi hak berserikat dan berkumpul itu boleh tanpa izin gitu, tanpa surat keterangan terdaftar gitu. Tetapi menurut putusan MK itu boleh, cuma saja bisa dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah jika melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum dan kedamaian umum. Itu putusan MK tanggal 23 Desember tahun 2014. Jadi sebelum ini ribut-ribut, sebenarnya udah lama MK menyatakan bisa dibubarkan organisasi yang memang boleh itu kalau melanggar hukum. Sehingga kita juga berdebatnya lama ini, Mbak Tisha dan Mas Andro, lama. Ketika istilah semula ada kata dinyatakan bubar, wah terjadi perdebatan, jangan dinyatakan karena kita tidak pernah menyatakan gitu. Ini para menteri ini berdebat, Pak Muldoko, Pak Tito, jangan kata dinyatakan bubar. Karena kalau dinyatakan berarti kita yang aktif, mereka kan bubar sendiri gitu. Oleh sebab itu lalu diubah menjadi kata secara de jure gitu. Ya sudah, de jure bubar kan memang. De jure itu artinya secara hukum karena tidak mendaftar, tidak minta surat keterangan terdaftar. Secara de jure bubar sebagai ormas, bukan sebagai organisasi. Nah, kalau organisasi kita biarkan, kok melanggar? Nah, kita larang kegiatannya. Organisasi yang secara ormas ini bubar, kemudian kita larang kegiatannya karena dia melanggar. Sebagai organisasi yang bukan ormas, gitu, sebagai perkumpulan lah istilah hukum yang lebih sering dipakai, itu melakukan pelanggaran, dan pelanggarannya itu sudah kita list semuanya, ya kita nyatakan dilarang melakukan kegiatan dan menggunakan simbol-simbol itu, karena simbol-simbol dan nama itu yang digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum selama ini. Itu. Baik, Prof. Mahfud, artinya sejak 21 Juni tahun 2019 ketika sudah tidak memperpanjang lagi status legal standing ormas ini, FPI dianggap bukan lagi sebagai ormas tapi hanya organisasi yang masih bisa berkegiatan. Iya.
Organisasi bisa berkelihatan. Seperti Anda saya kira punya organisasi goes gitu ya. Kan boleh aja. Organisasi MUGE boleh. Organisasi Persatuan Penyiar Televisi boleh. Tanpa izin boleh itu. Diadakan aja. Organisasi boleh. FPI sejak tahun 2019 tanggal 21 Juni karena habis berlakunya 20 Juni. Berarti 21 Juni jam 00 itu sudah dia secara de jure bubar atau menyatakan dirinya bubar sebenarnya kalau mau dinyatakan secara hukum. Itu sebagai ormas. Tapi sebagai perkumpulan yang sukarela tadi, apalagi hobi dan rekreasi boleh. Tapi oleh MK boleh dibatalkan, boleh dilarang. Ini putusan MK. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum, mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Artinya itu sekarang aja. Kegiatan mereka, kalau mereka bergabung dalam sebuah wadah organisasi, katakanlah ada pengajian, ada kumpul-kumpul, kalau misalnya masih pakai atribut, kan mereka misalnya punya baju seragam nih Pak, baju persatuan. Apakah itu masih diperbolehkan atau mungkin nanti akan dibubarkan dan dianggap melanggar oleh pemerintah Pak, dalam konteks organisasi? Tidak boleh memakai atribut itu lagi. Ya, tidak boleh memakai atribut itu lagi. Kan sudah jelas, simbol-simbol, atribut, dan nama yang sama, itu tidak boleh. Gitu. Itu aja. Pertimbangannya apa, Prof. Mahfud? Apakah dari memang periode Juni hingga sekarang dianggap melanggar ketertiban dan keamanan, serta bertentangan dengan hukum, seperti melakukan kekerasan, sweeping, dan provokasi? Apakah masuk dalam hal itu? Oh iya, itu alasannya. Makanya kita sebut bukti-bukti kekerasannya yang dilakukan di putusan pengadilan itu, misalnya ada 206 tindak pidana, 100 sudah divonis. Di situ teridentifikasi pelakunya adalah orang-orang yang menggunakan simbol itu. Atau ketika melakukan kejahatan menyebut diri saya mewakili FPI dan sebagainya. Membakar warung tuh karena katanya menjual barang-barang haram, dibakar. Itu masih banyak buktinya nanti di pengadilan. Kita kan baru mengabstraksi saja gitu. Kita hanya beri contoh sedikit gitu. Nah itu yang menjadi alasan kita. Dan kita berdiskusinya lama ini Mbak. Rapat tingkat menteri saja udah 5 kali selama bulan Desember. Tingkat menteri yang di bidang Polkam. Kemudian ada menteri inti yang khusus ngurusi itu, khusus bicara lagi. Lalu para pakar diundang untuk mengantisipasi aspek pelanggaran HAM-nya kalau mau dianggap pelanggaran HAM. Sehingga sesudah semuanya matang, lalu kita siap, keamanannya siap, kalau mau ke pengadilan juga siap, ya kita umumkan. Pak, tapi begini, tokoh dari FPI ini sendiri setelah FPI dinyatakan dibubarkan secara de jure, mendeklarasikan sebuah organisasi baru, FPI juga namanya Front Persatuan Islam. Nah ini bagaimana, diperbolehkan atau tidak Pak? Artinya kalau misalnya mereka mengganti nama Front Persatuan Islam, kemudian membuat sebuah logo baru, membuat seragam baru, ini juga diperbolehkan berarti ya Pak ya? Sah-sah saja secara hukum? Boleh. Front pembela, Front Persatuan Islam, Front Perjuangan Islam, Front Perempuan Islam, Front apa, boleh saja, kenapa tidak? Itu hak asasi, silahkan aja dibentuk. Tetapi jangan yang ini, jangan dikaitkan dengan simbol-simbol dan dasar ideologi perjuangan yang ini, ya, yang sudah dibubarkan ini. Prof. Mahfud, jangan dikaitkan dengan dasar perjuangan organisasi yang lama. Tapi kita sadari bahwa organisasi memiliki struktur, memiliki anggaran dasar rumah tangga, dan mungkin kepengurusannya formatnya masih sama. Bagaimana Prof. Mahfud menyikapi hal itu? Nggak boleh kalau sama. Namanya sama, lambangnya sama, simbolnya sama. Kalau orangnya dia punya hak asasi. Oke, Prof. Mahfud, kalau nama dan lambang berbeda, tapi struktur organisasinya sama, ketua umumnya, bendaharanya, wakilnya, sekretarisnya. Itu dipersilakan aja. Apalagi kalau dia membentuk organisasi seperti itu, misalnya tidak mendaftarkan gitu. Kalau mendaftarkan nanti kita nilai kalimat per kalimat siapa orangnya. Kan ada syarat-syarat semuanya. Kalau memenuhi syarat silakan saja gitu. Kan sama aja dulu ini ribut-ribut begini kan coba sebentar aja lah untuk agar sakit dari jatuh itu tidak tiba-tiba. Sakitnya itu hilang pelan-pelan. Sama juga ketika HTI dibubarkan dan sama kami akan membentuk baru. Silakan bentuk. Kami masuk ke organisasi baru, masuk gitu, silakan aja. Itu hak asasi
yang dilindungi oleh konstitusi untuk berserikat itu. Tapi kita sudah tahu ambil rohnya, ambil tokohnya, sudah tidak, ya sudah, gitu. Kan sudah selesai. Bahwa mau ke pengadilan dan sebagainya, justru itu kita yang sudah mempersiapkan dari awal pengadilannya, gitu. Nah ini Prof punya catatan-catatan mungkin pelanggaran hukum yang sudah mereka lakukan, Prof? Banyak, gitu. Misalnya melakukan sweeping. Sweeping itu apa namanya? Sweeping itu hisbah. Penegakan hukum sendiri yang bukan wewenangnya. Kalau hisbah itu di dalam Al-Quran itu disebut penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat resmi. Nah ini hisbahnya melakukan sweeping. Di Jawa Timur itu ada coba, belum lama ini, sebuah warung kecil, orang miskin yang harga warungnya itu seluruhnya dengan isinya hanya 1.200.000. Itu dibakar dan berpidato dulu. Yang akan membakar itu atas nama organisasi ini, gitu. Nah itu semua kita simpan, nanti kita lihat, ya, nanti kita lihat di pengadilan, gitu. Prof Mahfud, pemerintah sudah punya bukti, tapi di lain sisi banyak juga yang menyampaikan bahwa semuanya tidak negatif. Ada juga hal-hal positif membantu kemanusiaan yang juga dilakukan FPI. Bahkan kabarnya akan ada langkah hukum yang diambil oleh pihak FPI. Jawabannya sesaat lagi, Prof Mahfud. Kita akan segera kembali usai jeda berikutnya hanya di Kabar Petang, pemirsa. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, Prof Mahfud, ada anggapan bahwa sebenarnya tidak seluruh aktivitas FPI itu bertentangan dengan hukum. Buktinya ada wajah FPI yang juga membantu kemanusiaan turun di kebencanaan. Apakah itu tidak menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga kok nggak dirangkul dari awal? Kok tiba-tiba langsung dilarang, dibubarkan, dan dianggap tidak bisa lagi beredar di Indonesia, Prof Mahfud? Oh, kita tahu bahwa mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, menolong bencana dan sebagainya. Tetapi aktivitas seperti itu kan dilakukan juga oleh organisasi-organisasi kemanusiaan yang lain banyak. Selama tidak melakukan pelanggaran, yang baik-baik itu dilakukan saja, gitu. Kan kita juga mengapresiasi kalau dia menolong orang lagi kena bencana, gitu ya, bencana tsunami atau apa. Tetapi kemudian nantang-nantang perang, kami juga punya amunisi, kami gorok lehernya dan sebagainya, itu tidak boleh dilakukan begitu kan. Nah yang begitu itu tentu ada hukumnya sendiri, yang kebaikan kita nilai hukumnya sendiri, kan begitu. Kan organisasi lain juga banyak tuh yang bantu bencana, organisasi-organisasi kemanusiaan, para pedagang berkumpul ngirimkan bertruk-truk barang, para pemulung juga sama, yang buat baik, enggak apa-apa. Kita catat sebagai kebaikan, tapi bukan berarti kalau melakukan kebaikan dengan sesuatu pada satu peristiwa lalu boleh melakukan kejahatan dalam kegiatan yang lain. Itu tidak boleh, gitu. Ini soal hukum. Tapi saya ingin menekankan konstitusinya mengatakan setiap orang berhak berkumpul, berorganisasi, berserikat selama tidak melawan hukum, tidak melanggar ketertiban dan melanggar hukum. Itu aja rumusannya. Jadi yang lain yang buat baik-baik boleh saja diteruskan. Alhamdulillah, terima kasih. Itu bagus, gitu. Tetapi supaya diingat, bukan hanya FPI yang melakukan kebaikan kemanusiaan seperti itu. Wah, Pramuka juga, semua juga kok turun dalam keadaan bencana. Pemda juga turun semua, datang ke Aceh membawa bantuan. Ketika Jogja ada letusan Gunung Merapi, pemda-pemda dari seluruh Indonesia datang membawa bantuan juga, sama, itu kebaikan. Tetapi jangan diartikan ya kalau berbuat kebaikan itu lalu boleh berbuat kejahatan, gitu. Nah, kejahatannya itu yang kita urus, itu tugas negara mengurus begitu. Oke, tugas Anda negara mengatakan tadi, iya, Anda tadi mengatakan, apakah tidak diajak dirangkul sejak awal, Mbak dan Mas Andro? Saya sudah mengatakan berkali-kali, ketika Habib Rizik itu tidak bisa pulang, saya tanya, saya akan tolong. Apa masalahnya? Saya kan menteri, dia warga negara, lapor dong ke saya. Saya dekati orang-orangnya, yang dikirim ke saya sebuah video tantangan. Saya tidak mau minta tolong kepada pemerintah yang zalim. Itu satu. Yang kedua, ketika dia mau pulang, dia oke lah kita diurus sendiri, sudah diurus sendiri dan bisa. Gitu. Saya buka pintu, ayo pulang. Saya tidak melarang. Silakan jemput
tapi jangan melanggar protokol kesehatan. Dan kita akan kawal sampai ke rumah di Petamburan, kita kawal sampai ke rumah, itu selesai. Nah, sebelum Habib Rizik sampai, saya panggil pengacaranya, ya, Atmo Sugito itu, bersama Ari Yusuf Amir, yang selama ini menjadi penasehat hukumnya. Ya, saya panggil ke rumah saya, dari ruang saya bicara sekarang ini. Saya bilang, ayo dong kita baik-baikan aja lah, mengatur Indonesia bersama-sama. Kita rekonsiliasi lah. Kita islah lah, kita bicara baik-baik di ruangan saya ini. Ayah mas, saya coba gitu. Tahu-tahu jawabannya pidato yang sangat keras pada hari kedua dia sampai itu, mengatakan kalau mau islah boleh, tapi bebaskan dulu seorang tahanan, seorang narapidana teroris, gitu. Bebaskan dulu ini, bebaskan dulu itu, ini itu. Lah ini belum berembuk, sudah menentukan syarat yang tidak mungkin dipenuhi secara hukum. Lalu saya sudah benar-benar nih sungguh-sungguh ngajak berembuk. Karena waktu itu Presiden menyatakan silakan pulang, hukum harus tegas, tapi upayakan pendekatan-pendekatan lain di luar hukum. Saya yang nawarin pada waktu itu. Pendekatan hukum itu artinya damai, islah, dan sebagainya. Tapi polisi harus tegas, gitu, kalau ada pelanggaran. Dan itu sudah kita lakukan semua. Apa kurang apa kita mendekati gitu? Oke. Kurang apa coba? Oke. Tapi kita boleh tahu triggernya dari tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh FPI ini yang mana yang menjadi celah sekali dari pemerintah untuk membubarkan secara de jure? Iya, begini. Ketika kita sudah memberi diskresi, Habib Rizik boleh dijemput dan akan dikawal oleh aparat sampai ke Petamburan, jam 4 sudah sampai rumah, ya sudah selesai bagi kita. Nah sesudah itu menjadi trigger semua, karena sejak malam itu lalu pidatonya, itu nantang-nantang, bilang polisi minta jatah lontong sate lah, bilang tentara kurang ajar lah, bilang usir macam-macam lah. Sejak itu kan itu pelanggaran hukum, dan di daerah-daerah itu kemudian menimbulkan juga semacam panggilan untuk melakukan tindakan seperti itu, tapi juga menimbulkan keresahan. Mbak, saya tahu sekarangnya ada kritik pemerintah tuh kok tidak melakukan apakah itu tidak salah dan sebagainya. Iyalah, Mbak, saya tahu ada misalnya sebuah koran gitu ya menulis bahwa itu mungkin keliru, ya enggak apa-apa. Kita sudah uji semuanya, tetapi supaya diingat juga bahwa selama saya menjadi Menko ini, keluhan kenapa pemerintah kok diem aja, ada kayak gini. Jadi memang berdasarkan keluhan, keresahan di tengah masyarakat, bukan kelompok tertentu yang ada di istana? Nggak ada, siapa di istana? Saya tidak ikut afiliasi tertentu di istana. Baik, Prof. Mahfud, jadi posisinya seperti ini. Prof. Mahfud, jadi kalau ada yang beranggapan, karena kami baca yang tercantum ini tujuan FPI adalah organisasi sebagai wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada juga beranggapan, apa jangan-jangan FPI ini sudah menyentuh ranah rumah tangga pemerintah. Seluruh kebijakan juga mereka menyuarakan itu. Itu yang membuat langkah keras dari pemerintah akhirnya muncul. Tidak ada, malah saya tidak pernah dengar ada kalimat itu. Mungkin Anda baca, tapi itu tidak menarik untuk dibaca juga, karena itu juga berlaku ketika kita membentuk majelis ulama. Ya, kan kalimatnya begitu, menjadi penyambung antara umat dan pemerintah, ulama, umaro, rakyat, kan begitu. Nah, jadi kita bukan karena FPI menjadi bersama umat, berjuang dan sebagainya, semuanya ini bersama umat, partai itu semuanya bersama rakyat. Jadi bukan hanya karena itu, tapi langkah-langkah pelanggaran hukum itu yang kemudian menjadi alasan gitu. Dan itu kita sudah siapkan. Kita tahulah perdebatan kita itu di dalam per kalimat, per kata, koma dan sebagainya, istilah itu diulang berkali-kali, karena kita tahu ini akan ada hukum begini kalau menggunakan kata ini, akan ada hukum begini kalau kalimat ini yang dipakai gitu. Kita diskusi dengan ahli hukum dan sebagainya, lalu sesudah itu ya bismillah kita umumkan seperti kemarin. Prof, ini kan ada juga orang yang berpikir, kita tahu bahwa FPI ini masanya cukup banyak sekali, Prof ya. Bahkan ini juga mendapatkan sorotan dari media asing.
Tapi kita ingin tahu bagaimana, apakah sudah dipertimbangkan soal mungkin ada potensi pembelahan umat di bawah, Prof? Enggak. Sudah, umat kita tuh sudah biasa bermacam-macam. FPI itu banyak pengikutnya, ya. Saya kira hasil surveinya Burhan Muhtadi juga bagus, itu FPI itu pengikutnya cukup lumayan gitu. Kita tidak mempersoalkan itu. Justru kalau mau berembuk dengan saya pada waktu itu, tidak menentukan syarat yang tidak bisa dipenuhi sebelumnya, saya akan tawarkan dia bentuk partai politik. Saya bantu, ayo bentuk partai politik, Anda punya pengikut banyak, uji di DPR dan perjuangkan ide-ide itu di DPR. Tapi mau diajak berembuk ke situ, tidak bisa. Saya bicara juga dengan Pak Presiden Jokowi, Pak, bagaimana Pak FPI ini kita salurkan menjadi kekuatan politik. Oh bagus, kalau mau, kata Pak Jokowi. Mau saya tawarkan itu. Tapi kalau sekarang, ya, simbol itu tidak boleh dipakai lagi. Mau mendirikan partai boleh, tapi jangan pakai simbol yang sudah dilarang. Itu tidak boleh lagi. Baik, sudah ada legal standing, mau tidak mau harus patuhi hukum, tapi bagaimana upaya pemerintah untuk mendinginkan hingga ke akar rumput, Prof? Masanya yang begitu banyak di penjuru negeri ini. Enggak sih, menurut saya lebih-lebihkan kalau suasana dingin aja. Kan Anda tidak tahu aja, orang Indonesia hanya kadangkala tidak bersuara. Di masyarakat itu sudah banyak yang resah dan semacam membuli pemerintah gitu. Pemerintah nih kok diem aja, ada kayak gini. Di mana letak perlindungannya, kenyamanan hidup di tengah-tengah masyarakat, kok ini diem aja. Nah, ya kita lakukan seperti ini. Bahwa ada yang mengkritik, ya kita tahu, kita sudah diskusi juga. Paling itu nanti yang mengkritik si A, si B, si C gitu. Dan betul yang sekarang muncul itu nanti akan dibantah oleh si A, si B, si C. Ya biar aja, itu masyarakat. Kita berjalan dengan hukum aja lah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Menko Polhukam Bapak Mahfud MD atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang, Pak.